Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dapat menikmati suka dan duka yang silih ganti kita rasakan sampai saat ini. Ingatkah Bapak Ibu Saudara bahwa belakangan ini sempat ramai di media sosial ada tagar yang bertuliskan kabur aja dulu. Mengapa banyak orang atau bahkan mungkin ada di antara kita tiba pada kesimpulan ingin kabur aja dari Indonesia? Karena kalau kita membuka mata lebar-lebar, nyata di sekitar kita ada beragam kecurangan dan ketidakadilan terjadi. Penyelewengan-penyelewengan terjadi secara terang-terangan dan dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang seharusnya menegakkan keadilan dan kebaikan bagi seluruh warga negara. Banyak orang tanpa ragu memonopoli banyak hal demi untuk meraup untung lebih banyak bagi dirinya sendiri. Tidak sedikit juga para penguasa dengan beringasnya menghilangkan nyawa orang lain agar kekuasaan mereka tidak diganggu. Maka tidak heran rasa pesimis muncul dalam diri warga negara Indonesia ketika melihat kenyataan-kenyataan itu tadi terjadi di sekitar kita. Nah, ternyata kenyataan hidup yang sulit dan tidak menyenangkan itu juga pernah terjadi di zaman kehidupan Nabi Habakuk. Nanti kalau Anda memiliki waktu lebih, baiklah Anda Bapak Ibu membaca kisah Nabi Habakuk ini dari pasal 1. Di sana Anda akan mendapati bahwa kenyataan hidup yang dialami oleh Nabi Habakuk itu amat berat. Nabi Habakuk harus menjadi seorang nabi yang menyuarakan suara Allah di bawah pemerintahan Raja Yoyakim yang saat itu memimpin Yehuda, yang terkenal jahat di mata Tuhan. Apakah mudah Habakuk melakukan tugasnya? Tentu tidak, sangat susah, sangat sulit. Penderitaan demi penderitaan merajalela di sana. Ketidakadilan, kejahatan, kebencian terjadi di sekitar Habakuk. Orang-orang fasik hadir, mereka mengepung orang-orang yang berlaku benar. Lalu apa yang Habakuk lakukan di tengah keadaan hidup yang berat itu? Tentu saja sebagai seorang nabi, sebagai seorang hamba Tuhan, Habakuk berseru memohon pertolongan Allah. Kemudian apa yang terjadi? Apakah kehidupan menjadi makin mudah setelah Habakuk memohon pertolongan dari Allah? Tidak, Bapak Ibu. Dicatat pada pasal 1 ayat 2 dan 3 bahwa Allah itu tampak seperti tidak mendengar seruan permohonan Habakuk. Semakin Habakuk berseru, semakin nyata pula penganiayaan dan kekerasan di sekitarnya. Semakin keras seruan Habakuk, justru makin menjadi-jadilah perbantahan dan pertikaian di sana. Saya rasa demikian juga yang kita alami saat ini, bukan? Ada banyak orang, mungkin juga termasuk kita, terus menaikkan doa, terus berseru pada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, agar Tuhan menyadarkan orang-orang yang berlaku curang dan tidak adil di sekitar kita. Tapi makin hari masih saja ditemui ada banyak kejadian yang mengesalkan dan mengecewakan. Masih saja ketidakadilan itu terjadi. Masih saja kecurangan demi kecurangan itu muncul di sekitar kita. Seolah-olah Tuhan diam, seolah-olah Tuhan membiarkan kejahatan itu silih ganti terjadi, mengepung kita setiap saat. Tapi Bapak Ibu,
hari ini firman Tuhan, khususnya dalam Habakuk pasal 2 ayat 3, mengingatkan kita bahwa meskipun jawaban Tuhan itu lambat, namun pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Ketika kita merasa bahwa Tuhan tak kunjung menjawab permohonan kita, itu bukan berarti Tuhan tidak memperhatikan kita. Sejatinya Tuhan sedang meminta kita untuk menanti dengan penuh iman hingga saat yang tepat. Karena Tuhan pasti akan menjawab sesuai dengan perkenanannya di waktu yang tepat. Layaknya Habakuk yang tidak pernah lelah memohon pada Allah dan berupaya menyadarkan bangsa Yehuda untuk berbalik pada Allah, kita pun saat ini diingatkan untuk tetap beriman dan percaya pada pemeliharaan Allah yang setiawan itu. Allah tak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu. Ia ada bersama dengan kita dan tetap memberikan kita kekuatan untuk menjalani segala dinamika hidup yang kita alami. Ketika kita memohon pada Allah agar praktek penyelewengan, praktek kecurangan itu berkurang, maka di saat yang sama pun selain berharap dan memohon, marilah kita juga berupaya untuk menjaga moral kita agar tidak terjerumus pada praktek-praktek kehidupan yang semacam itu. Ketika kita memohon pada Allah agar praktek egosentrisme tidak senantiasa terjadi di dalam pemerintahan yang ada di negara ini, maka di saat yang sama juga kita pun berupaya untuk menekan ego kita dan mengutamakan kehendak Allah supaya nyata melalui kehidupan kita setiap saat dari hari ke hari. Maka Bapak Ibu, janganlah lelah untuk memohon dan berharap pada pertolongan Allah. Tetaplah berseru dan memohon pertolongannya, sembari mengupayakan segala yang baik yang berkenan pada Allah, agar kehendak Allah itu dinyatakan di sini saat ini melalui kita. Kiranya Allah memampukan kita.